Perkenalkan, nama saya Vita Ari Wijaya, Guru SDN 4 Nampu, Kabupaten Grobogan. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Latar belakang kegiatan ini adalah menumbuhkan dan menerapkan budaya positif yang lahir dari nilai-nilai kebajikan universal secara konsisten di sekolah, serta murid dapat mengaplikasikannya dalam perilaku dan tindakannya di sekolah, sehingga terbentuk suatu budaya positif dalam diri murid tanpa adanya paksaan dari siapapun dan tujuan sekolah menjadi tercapai. Tujuan aksi nyata ini ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur kegiatan ini yang pertama, siswa dapat menyusun keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkolaborasi atau berkoordinasi untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Bu Sri, ini saya ingin berkonsultasi tentang budaya positif yang ada di SDN 4 Nampu. Mohon diberi masukannya nih Bu. Ini sudah bagus. Nah, nanti tolong diterapkan dengan sesungguhnya biar anak-anak ada perubahan. Nah, syukur-syukur nanti di kelas yang lain selain kelas 4 juga bisa kena imbasnya, terutama imbas yang baik untuk bisa menerapkan budaya yang kamu ajukan. Nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelas yang lain ya, guru yang lain untuk bisa mengambil hikmahnya dari pembiasaan-pembiasaan yang kamu lakukan. Semoga saja nanti kedepannya itu menjadi budaya yang benar-benar mendarah daging di murid-murid SD 4 nanti. Nanti segera saja langsung diterapkan nih, ini kan mulai awal semester 2. Nanti kita evaluasi lagi 1 bulan ke depan itu pelaksanaannya bagaimana, apakah anak-anak bisa menerimanya dengan senang hati ataukah malah anak-anaknya ngelokro untuk sekolah. Nah, kita lihat nanti paling tidak ya 1 bulan ke depan bisa dilihat hasilnya. Kita nanti melakukan refleksi setelah 1 bulan. Iya, setelah 1 bulan dilaksanakan itu nanti hasilnya seperti apa kita refleksi. Kalau hasilnya memang kurang bagus, kita cari akar permasalahannya, di mana letak permasalahannya, ataukah itu kurang menarik atau kurang pas waktunya, bisa dievaluasi untuk mencapai keberhasilan yang maksimal. Ya. Ibu, kenapa? Saja ya. Nanti langsung dilaksanakan saja ini. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Panampi yang saya hormati, dan kepada teman-teman guru SMP Panampi yang saya banggakan, alhamdulillah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi oleh Ibu kita Arijaya. Selanjutnya, selawat salam segala tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari jaga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 TGB acara 7. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga kegiatan diseminasi, acara yang keempat menyanyikan lagu pada Menepi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Adalah acara pada siang hari ini dilakukan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Susi. Pada Ibu Susi Fakultas Depan saya ini mohon di Indonesia, tanah airku, anak tunggal. Di sanalah aku berdiri, jadi pemburu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga cintanya, bangga padanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. dimohon. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang ketiga adalah kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 TGB angkatan 7 oleh Ibu Bita Arijaya Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Bita Arijaya, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah menghadiri acara diseminasi modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Perkenalkan nama saya Vita Arwijaya. Saya DKP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Diseminasi ini diselenggarakan untuk kegiatan aksi nyata saya di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada siang hari ini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Nanti pada modul ini kita akan bahas satu persatu, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi, dilanjutkan dengan keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita diskusikan bersama satu persatu. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar di sini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana semua serba baru, berbeda dengan yang sebelumnya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tahu ya. Kali seandainya saya ingatkan kembali, masalah ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang berikutnya yaitu mandiri. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, kemarin saya sudah coba dengan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, ternyata banyak yang belum hafal. Kita nyanyikan bersama supaya kita bisa memberi contoh kepada anak-anak kita dalam menghafal profil pelajar Pancasila. Kemarin saya mengajarkan menghafalkan itu dengan ada lagu becak bawa saya kalau masalahnya. Ini nanti kita coba nyanyikan bersama nih Bapak Ibu. Saya beri contoh dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Seperti itu. Mungkin bisa bersama-sama nih Bapak Ibu ya. Sambil tepuk tangan. Tepuk tangan tidak apa-apa. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Tidak apa-apa ya Pak Ibu ya. Nanti bisa diapakan lagi. Nanti kita
bisa kita berikan anak-anak lagu ini supaya anak-anak bisa hafal dengan baik. Berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini disiplin positif ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri anak, sedangkan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Saya akan lanjutkan lagi materi yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan dasar, di antaranya 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini manusia semua pasti ingin bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di alam yang indah ini? Yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kasih sayang yaitu sesama manusia saling menyayangi. Artinya teman dengan teman saling menyayangi, saling menghormati, saling semuanya saling membantu juga. Nah, dan rasa diterima, anak merasa diterima bila dia berada di suatu tempat dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga dia bisa merasa nyaman dan tidak merasa dikucilkan. Yang berikutnya yaitu penguasaan. Tidak luput dari keinginan manusia bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menguasai, atau dalam artian ini penguasaan. Dia ingin menguasai semua ilmu, pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia ini. Seiring perkembangan zaman yang dulu anak-anak belum bisa menguasai laptop, HP dan sebagainya, sekarang dituntut anak-anak harus bisa menguasai IT supaya dia tidak ketinggalan zaman. Dan yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini anak dibebaskan dari artinya belajar dengan cara bebas, tidak terbelenggu, bebas memilih media belajar yang baik untuk dirinya, kemudian bebas dalam arti terkontrol oleh guru. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Bila anak-anak sudah mencapai semuanya, maka dia akan merasa senang dan puas apa yang dia cita-citakan. Misalkan dia bisa meraih cita-citanya, dia mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan merasa puas dan merasa senang, merasa bangga atas dirinya. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi dorongan yang timbul dari diri sendiri. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yaitu contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dia ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan disiplin
karena dia merasa takut kalau dihukum gurunya. Saya mau memakai pakaian seragam dengan lengkap. Nah, kenapa? Karena dia takut. Takut siapa? Takut dihukum sama bu guru, datang terlambat, takut akan dihukum. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang berikutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya misalnya murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya anak-anak bis ditugaskan oleh bu guru, anak besok berangkat pukul 7. Nah, maka anak bila datang pukul 7 maka bu guru akan memberi hadiah, maka pasti anak-anak akan semangat untuk datang pukul 7. Nah, ini tidak timbul dari motivasi, tidak timbul dari diri sendiri, tapi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia mau melakukan kegiatan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan dari gurunya. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Tidak semua anak bisa memiliki motivasi ini. Nah, kita sebagai guru kita harus bisa mengajak anak-anak untuk memotivasi anak untuk melakukan disiplin dari diri sendiri. Jadi anak melakukan dengan ikhlas, anak-anak melakukan dengan keinginannya sendiri tanpa ada motivasi dari luar. Jadi dari diri. Berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsep identitas yang gagal, ada juga yang identitas yang sukses. Jadi ada dua. Yang pertama kita bahas dulu konsep disiplin dengan identitas yang gagal, di mana ada dua, yaitu hukuman, dan yang kedua adalah penghargaan. Kita sebagai guru pasti pernah menghukum anak. Ya, meski hanya sekecil apapun, kita pernah menghukum anak. Nah, hukuman ini sangat menyakitkan pada anak. Dia merasa sakit, dia merasa tidak nyaman, dia juga merasa takut. Dan hukuman juga bersifat memaksa, harus dan harus. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Jadi dengan hukuman murid kebanyakan berbohong atau menyembunyikan kesalahannya. Kalau tersebut berbohong maka akan hatinya tidak akan tenang, tidak nyaman. Yang berikutnya yaitu penghargaan. Di penghargaan ini banyak sekali faktor-faktornya. Yang pertama yaitu tidak efektif. Tidak selamanya penghargaan itu diberikan oleh guru kepada anak. Mungkin hanya sesaat, pada saat anak-anak itu sudah terbentuk, dan selanjutnya pasti akan berhenti penghargaan tersebut, tidak akan continue ya. Yang kedua yaitu merusak hubungan atau sifat iri. Banyak sekali anak-anak yang merasa iri, oh si A mendapatkan hadiah, si B kenapa tidak. Nah, seperti itu maka anak yang mendapatkan hadiah akan merasa senang, sedangkan anak yang tidak mendapat hadiah dia akan merasa iri dan dia merasa berkecil hati. Dan yang ketiga yaitu mematikan kreativitas. Ada anak berpikir, saya sudah bersusah payah seperti ini, kok tidak mendapatkan penghargaan dari bu guru. Nah, seperti itu kadang-kadang anak juga bisa menjadi rendah diri dan menjadikan alas untuk berkreativitas yang lebih baik lagi. Dan yang berikutnya yaitu menghukum dengan sistem ranking. Menghukum dengan sistem ranking di sini pada saat dulu
kita rapot zaman dahulu menggunakan ranking. Perasaan anak yang mendapatkan ranking pertama, 2 dan 3 pasti akan merasa senang karena dia mendapatkan ranking pertama dan mendapatkan juara. Biasanya lebih senang dan lebih bangga dengan dirinya. Nah, bagi anak yang tidak mendapatkan ranking, yang masih belum mendapatkan ranking, itu pasti dia akan merasa berkecil hati dan biasanya saya tidak mendapatkan ranking, ya menganggap dirinya itu seperti bodoh, padahal sebenarnya dia tidak bodoh, dia adalah pandai. Nah, itu akan menjadikan anak yang mendapatkan ranking tadi menjadikan dia anak yang sombong, yang yang menyombongkan diri, kadang-kadang seperti itu. Berikutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini juga termasuk merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kemudian saya akan lanjutkan yaitu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kalau tadi yang gagal, kalau sekarang konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada 2, yang pertama yaitu dengan konsekuensi dan yang berikutnya yaitu restitusi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk yang konsekuensi ini biasanya ada beberapa faktor, yaitu penguatan jangka pendek. Kemudian konsekuensi ini juga hanya sebatas pada saat itu juga, tidak bisa berlaku di jangka panjang ya. Yang kedua yaitu perlu monitoring berkelanjutan, harus ngecek, harus setiap saat harus memantau. Nah, ini perlu monitoring, selalu dimonitoring dalam waktu yang tertentu. Yang berikutnya yaitu stimulus respon. Kita memberikan stimulus, kita juga harus mendapatkan respon dari si anak itu. Nah, jadi kita dapat umpan balik dari stimulus respon tersebut. Yang berikutnya yaitu murid menghormati peraturan. Nah, karena ada konsekuensi, maka murid sangat menghormati peraturan yang ada di sekolah. Konsekuensinya misalkan harus memakai seragam, makanya peraturannya anak memakai seragam dengan atribut yang lengkap. Konsekuensinya jadi dia apa? Dia menjadi murid yang baik, menjadi murid yang disiplin, menjadi murid yang tertib. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena sudah ada konsekuensi yang dia dapat, sehingga dia jarang sekali merenungi kesalahannya, jarang sekali dia melakukan refleksi diri karena merasa dirinya sudah baik. Yang berikutnya yang itu restitusi. Ini restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, di mana semua perilaku murid akan dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri. Misalkan dia tidak memakai seragam lengkap, maka dia juga harus bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Dan yang berikutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, di sini anak-anak bisa diterapkan dengan jangka panjang. Kalau anak ini bisa melakukan secara baik, secara kontinu, maka dia akan terbiasa menjadi hal yang baik. Yang berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan adanya restitusi ini, dia akan lebih menghargai dirinya, lebih menghargai orang lain, karena semua ada tanggung jawabnya masing-masing. Yang berikutnya yaitu teori kontrol, dirinya sebagai pemegang kontrol utama, karena dirinya si anak itu merupakan yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki
kesalahan dengan murid memperbaiki kesalahannya sendiri, maka dia pasti akan enggan untuk melakukan kesalahan yang dia buat. Contoh misalnya anak-anak datang terlambat, dia akan memperbaiki kesalahannya dengan cara kesepakatannya dia sendiri. Kemudian bila dia melanggar, maka dia juga akan memperbaiki kesalahannya itu. Berikutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini contohnya yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini merupakan cara pendekatan restitusi yang baik untuk mendisiplinkan anak. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu dia yang buat, dia yang harus bertanggung jawab, dan dia juga yang harus menyelesaikan masalahnya. Nah, dari sini ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan melakukan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan si anak. Bila jadi pertengkaran, maka dia akan memperbaikinya sendiri. Dia juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Dan yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Karena nanti ada mengapa dia melakukan hal itu, mengapa kamu melakukan itu, alasan dan bagaimana cara pemecahannya, sehingga dia menawarkan ya bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa, dia sendiri yang menawar. Berikutnya yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita harus bisa melihat ke dalam diri si anak kalau yang dia lakukan merupakan kegiatan yang salah, sehingga dia harus perbaikinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang berikutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini banyak sekali karakter yang harus kita terapkan sebagai guru untuk dimunculkan dari lubuk hatinya, bukan karena lingkungan. Ini adalah beberapa itu karakternya yang termasuk profil pelajar Pancasila tadi ya. Jadi bukan tindakan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Kita hanya bisa menuntut anak, menguatkan anak, dan kita bisa fokus pada solusi yang dia pecahkan. Berikutnya, di sini ada perbedaan antara ulang, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada beberapa perbedaan, ada beberapa kasus. Misalnya contoh, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin di sini Bapak Ibu guru banyak sekali kasus yang ada di kelasnya, tapi saya mengambil satu contoh. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Umum di sini pasti setiap kelas ada. Tidak semua, tidak sempurna kelas tidak sempurna, pasti ada siswa yang tidak mengerjakan PR dengan alasan apapun itu. Yang pertama, kita lihat dari sisi hukuman. Bila siswa tidak mengerjakan PR, maka menghukum siswa tersebut dengan cara hormat bendera selama 10 menit. Itu merupakan hukuman bagi siswa. Ini contoh hukuman yang diberikan guru, sehingga guru bisa marah dan murid
menjadi takut. Misalnya ada anak, ayo kamu hormat pada bendera 10 menit. Anak akan merasa takut dan guru pun akan menjadi marah. Itu yang dari segi hukuman. Yang dari segi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakannya sebanyak 3 kali lipat. Biasanya kalau kamu tidak mengerjakan PR, ya sudah, kamu kerjakan PR itu saat istirahat atau kamu buat 3 kali lipat. Nah, ini merupakan konsekuensi, bentuk konsekuensi siswa karena dia tidak mengerjakan PR. Nah, ini guru memiliki sikap yang tegas dan siswa pun menghormati peraturannya. Siswa menjadi lebih hormat pada guru itu karena guru bersikap tegas terhadap peraturan atau konsekuensi yang dia dapatkan pada siswanya itu tadi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu restitusi. Dengan pemecahan secara restitusi, maka guru menanyakan keyakinan kelas atau pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini guru membimbing siswa menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, kemudian membantu siswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia buat. Kemudian dari materi berikutnya yaitu kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Di sini ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman sejawat, yang berikutnya yaitu pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mungkin di sini Bapak Ibu pernah sebagai penghukum, pernah sebagai teman sejawat, mungkin sebagai pemantau, bahkan ada yang pernah membuat rasa bersalah. Nah, ini pasti Bapak Ibu sendiri yang tahu akan posisi kita. Saya juga pernah sebagai penghukum, saya juga pernah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga sebenarnya posisi yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Biasanya sebagai manajer ini cara penyelesaiannya tidak dengan hukuman maupun tidak dengan konsekuensi, dengan cara-cara tertentu atau dengan cara menuntut siswa menjadi lebih baik. Di sini tadi sudah ada 5 posisi kontrol. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini bisa saya siswa tidak pakai atribut saat karantina. Adanya kita menemui siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka yang mana yang paling baik dalam penyelesaiannya? Nah, ini kita bisa lihat dari 5 posisi kontrol yang ada di sini. Untuk yang penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu juga pernah saya lakukan supaya anak itu lebih disiplin. Itu pernah saya lakukan juga. Anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap, saya suruh berdiri sendiri di depan barisan. Ternyata itu posisi kita sebagai posisi penghukum. Berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Di sini biasanya barangkali ibu guru harus memberi kamu guru kecewa sama kamu. Jadi kita dengan ada lirik, ibu guru
kecewa sama kamu karena kamu tidak memakai atribut lengkap. Nah, anak tersebut akan merasa bersalah karena membuat guru tadi merasa kecewa kepada anak tersebut. Ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga yaitu teman atau biasanya jadi teman sejauhan. Biasanya ini kata-katanya dengan menggunakan ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu, kata-kata itu merupakan kata-kata posisi kita pada posisi kontrol yang teman, sahabat kita seolah-olah menjadi temannya, kita seolah-olah menjadi rekannya, dan indahnya biasanya anak-anak kalau dengan teman kan kurang sopan ya, jadi sehingga anak ada kurang sopan bila posisi kita sebagai posisi kontrol yang teman. Dan yang keempat yaitu posisi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini biasanya anak-anak itu akan merasa apa ya? Akan merasa takut karena apa? Karena selalu dipantau oleh bapak ibu gurunya. Tidak memakai atribut, pasti dilihat sama pak guru, pasti dipantau, pasti ini itu dan sebagainya. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang berikutnya yaitu yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini biasanya menggunakan kata-kata apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita menggunakan bahasa yang baik, kita menggunakan bahasa yang sopan sehingga anak tidak merasa takut dalam menyelesaikan masalah yang dia buat. Ya, itu adalah posisi kontrol yang sebagai manajer. Berikutnya pada saat kita menyelesaikan masalah sebagai manajer itu kita alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas yang dilakukan di kelas masing-masing ya. Baik kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 itu harusnya kita membuat keyakinan kelas masing-masing karena keyakinan kelas itu setiap kelas berbeda. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5 dan 6 itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Dan ini sudah saya terapkan tentang keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama itu saya berdiskusi tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita buat bersama dan kita diskusikan bersama anak-anak. Kira-kira peraturan kelas itu yang cocok apa? Yang cocok untuk siswa seperti apa? Nanti kita akan diskusi dengan anak-anak tersebut. Setelah berdiskusi tentang peraturan kelas, maka saya bersama murid merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi yang semula peraturan kelas saya diskusikan dengan siswa menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Karena keyakinan kelas itu merupakan tumbuh dari diri siswa itu. Setelah merumuskan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, maka saya menempelkan keyakinan kelas tersebut di depan kelas. Ya, jadi di depan kelas nanti akan ditempel keyakinan kelas yang ada di sudah dibuat dan sudah disepakati bersama. Bisa dilihat di kelas saya itu ada beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama dengan siswa. Ibu, ini ada video cara membuat keyakinan atau kesepakatan
kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4. Silahkan bisa dilihat dulu. Iya. Ini adalah saya membagi kertas untuk menuliskan kesepakatan kelas yang akan disepakati antara guru dan murid. Anak-anak menuliskan keyakinan kesepakatan kelas yang sudah disepakati, maka kita perintahkan anak atau suruh anak untuk menempel di depan kelas agar semua dapat membaca dan dituliskan temannya. Satu-satu anak bisa ditempel di depan kelas. Dan setelah itu nanti kita bisa baca satu persatu hasil yang dituliskan oleh Jana. Dan ini adalah hasil dari kesepakatan keyakinan kelas yang ada di kelas 4. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Jadi itu bagaimana cara membentuknya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara siswa dan guru, sehingga dua itu harus dilaksanakan atau semua harus mematuhi peraturan yang dari situ. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas saya? Yang pertama itu dianggap lebih abstrak atau dari peraturannya. Lebih abstrak dari peraturan yang berikutnya yaitu berupa pertanyaan universal, dan berikutnya itu dibuat dalam bentuk positif. Kita dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata yang negatif, semua harus menggunakan kata positif. Dan yang berikutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat. Kita tidak usah membuat yang berpanjang lebar atau berlele, tapi kita menggunakan yang sedikit aja yang anak-anak mudah dalam mengingat. Kemudian yang berikutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi kelas sehingga mudah diterapkan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Kemudian materi yang berikutnya yaitu tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi yang semula kurang baik, anak-anak nanti akan kembali ke masyarakatnya menjadi memiliki karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Dan ini ada langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada yang pertama,
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Masing-masing langkah ini berbeda penyelesaiannya, ya. Jadi masing-masing langkah ini harus urut karena ini merupakan cara menyelesaikan masalah dengan cara tiga restitusi. Saya berikan contoh di sini ada beberapa permasalahan. Misalkan ini murid saya adalah murid yang beberapa kali datang terlambat di kelas. Setiap pembelajaran juga tampak tidak fokus dan sering mengantuk. Jadi juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian guru memanggil Sally untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat memperbaiki diri. Dan ini saya selesaikan masalah ini dengan cara segitiga restitusi. Ini ada video praktik segitiga restitusi, kita simak bersama. Berikut adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 4. Disimak. Pertama yaitu menstabilitas identitas. Kita akan menanyai permasalahan apa tidak tersebut itu dan kenapa dia lakukan seperti itu. Ini yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini dia menunjukkan kesalahannya dia sendiri dan dia juga menyadari bahwa yang dia lakukan merupakan tindakan yang salah. Kita sebagai guru harus bisa menuntun anak tersebut menjadi lebih baik. Karena si anak bagaimana solusinya supaya masalah yang dia lakukan itu bisa terselesaikan. Kemudian setelah kita melakukan tindakan yang kedua yaitu kita melakukan tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Artinya menanyakan keyakinannya agar dia mampu dan benar-benar ingin merubah sikapnya jadi yang lebih baik sehingga keyakinan tersebut bisa tumbuh dalam dirinya. Itu adalah langkah ketiga institusi yang ketiga. Setelah saya melakukan praktik segitiga restitusi, ini adalah testimoni
dari siswa yang tadi lakukan kesalahan ini jelas estimasi dari siswa tersebut. Lihat videonya, kita lanjutkan lagi. Dari beberapa materi yang sudah saya paparkan tadi, alangkah lebih baiknya jika kita melakukan pembiasaan, yaitu pembiasaan yang baik bagi anak dan pembiasaan disiplin positif atau kegiatan budaya positif yang ada di anak, sehingga budaya tersebut tidak hilang dan selalu melekat pada diri anak, sehingga budaya positif itu bisa tumbuh dari dalam diri anak dengan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kesimpulan untuk materi hari ini yaitu dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu dan harus tahu akan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anak yang menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru harus bisa menuntut anak menjadi siswa yang berkarakter baik dari dalam dirinya. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Bagi Negeri kepada Ibu Susti Pak Ustadz Depan yang dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, acara telah kita lalui bersama. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan adalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara juga kata-kata atau tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalatu wassalam Nabi Habibillah Ya Allah ya Rabbana Anta maqsuduna Ridho matlubuna Dunyana wa urona Ya Rahmanu ya Rahim Ya Maliku ya Qudus Ya Salamu ya Mu'min Ya Muhaiminu ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir Ya Khaliqu ya Bari Ya Musawiru ya Ghaffar Ya Qaharu ya Wahhab Ya Razzaqu ya Fattah Ya Alimu ya Qadir Ya Basitu ya Hafid Ya Rafi'u ya Murid Ya Muzilu ya Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sodik, teman dari Bu Vita Ariwijaya dari SD Negeri 4 Nampu. Sejauh ini setelah beliau mengikuti calon guru penggerak Angkatan 7, banyak sekali terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Antara lain, beliau sering mengajak berdiskusi untuk menciptakan metode belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan berpusat kepada siswa. Sehingga hal ini dapat menciptakan hal-hal baru yang berguna bagi kemajuan SD Negeri 4 Nampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Purnama Sakti dari SD Negeri 4 Nampu ingin menyampaikan testimoni kepada Ibu Vita Ariwijaya peserta CGP Angkatan ke-7. Menurut saya, Ibu Vita sudah memberikan perubahan yang baik terhadap sekolah kami, mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Bu Vita sering mengajak kami melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, mengajak anak-anak melakukan kegiatan literasi bersama, membaca Asmaul Husna bersama. Sekian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Susriin dari SD Negeri 4 Nampu. Saya ingin memberikan pendapat tentang Bu Vita Ariwijaya. Ibu Vita merupakan CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 4 Nampu. Menceritakan dampak yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan PGP. Hal tersebut terbawa dalam proses belajar. Jika sebelumnya beliau hanya menyelesaikan materi dengan metode lama, sekarang lebih memikirkan strategi dan metode belajar yang memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Perubahan komunikasi dengan murid, orang tua, dan rekan-rekan guru menjadi lebih terbuka dan reflektif. Kemudian di tengah komunitas ada keinginan untuk terus belajar, menerima masukan, dan saling berbagi informasi tentang metode pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Farah Dwi Armanita, kelas 4 sekolah SDN 4 Nampu. Saya merasa sangat senang dan nyaman bersekolah di sini karena mulai dari guru-gurunya, fasilitasnya, teman-temannya sangat bersahabat. Khususnya kelas 4 ini banyak sekali pengalaman baru yang saya dapat di sini. Metode belajar dan bervariasi membuat saya lebih mudah dalam menerima pelajaran. Terima kasih Bu Vita. Nama saya Muhammad Rizky Adiansyah, kelas 4 sekolah di SD Negeri 4 Nampu. Saya merasa sangat senang dan nyaman bersekolah di sini karena mulai dari guru-gurunya, fasilitasnya, teman-teman sangat bersahabat. Khususnya kelas 4 ini banyak sekali pengalaman baru yang saya dapat di sini. Metode belajar yang bervariasi membuat saya lebih mudah dalam menerima pelajaran. Terima kasih Bu Vita.
jalankan bersama. Setuju ya? Ya, ini akan memberikan beberapa kertas untuk kita isi kesepakatan yang harus kita laksanakan. Silakan anak-anak tulis peraturan apa saja yang harus kita patuhi di kelas ini. Silakan tulis. Sudah selesai anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas? Oke. Kalau sudah selesai, silakan anak-anak tempelkan di papan tulis mulai dari sisa. Silakan ditempelkan. Diikuti oleh Adi. Silakan Adi ditempelkan, kemudian Sally, ya. Terus dempel-dempel nggak apa-apa. Terus dempel-dempel nggak apa-apa. Kemudian ayo bawahnya nggak apa-apa ya. Terus boya. Ya, terakhir Samara, silakan maju. Assalamualaikum Bu Vita, apa Bu Vita memanggil saya? Iya, betul sekali. Sini duduk dekat dengan Ibu. Bu Guru pengen bertanya sesuatu sama kepada Sally. Pada akhir-akhir ini, Bu Guru perhatikan Sally sering datang terlambat dan tugas-tugas juga tidak terselesaikan dengan baik. Apakah betul? Iya, Bu, saya mohon maaf. Ya, berbuat salah itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Bu Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Iya, Bu, saya merasa bersalah sudah mengecewakan Bu Vita. Padahal Bu Vita sudah susah payah menjelaskan materi pelajaran. Sally, tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Iya, Bu, alasan saya karena itu terlalu malam. Saya harus menjaga adik yang masih kecil. Kebetulan ibu saya sedang sakit, Bu, sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Jadi terpaksa saya menjadikan menjaga adik. Adakah solusi untuk masalahmu ini, Sally? Ada, Bu, saya harus membagi waktu dan mengajak adik tidur lebih awal. Sally, masih ingat tidak kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Ingat, Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mendengarkan saat guru sedang menjelaskan materi, karena itu mencerminkan tanggung jawab dan saling menghormati sesama warga sekolah. Ya, bagus Sally. Kalau kamu masih ingat, Bu Guru ingin dan yakin kamu bisa mempraktekkan hal tersebut. Ya, Bu, insya Allah. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu itu tidak terlambat sekolah dan tugas-tugas terselesaikan dengan baik, apa yang akan terjadi? Ya, Bu, pasti pelajaran akan berjalan dengan lancar dan nilai saya akan lebih baik lagi, Bu. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Oh, ya boleh, tentu itu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu.